Para pembenci Gibran, hatinya sudah busuk, belum kenal sudah memvonis. Ada satu fenomena yang makin terlihat di ruang publik kita. Begitu banyak orang yang belum kenal Gibran secara utuh, tapi sudah berani memvonis seolah mereka tahu segalanya. Lucunya, mereka hanya menilai dari potongan klip, kutipan media, atau narasi yang dipelintir. Padahal, kenal dulu secara mendalam baru ambil kesimpulan, itulah sikap yang adil dan bijak. Tapi, sayangnya, kebencian memang membutakan. Hati yang sudah busuk tidak butuh alasan logis untuk membenci. Cukup karena sentimen, cukup karena nama belakang, lalu langsung menuding, menghakimi, dan mencaci. Padahal, kalau mau jujur, Gibran sudah membuktikan kualitasnya sejak memimpin kota Solo. Sebagai wali kota, Gibran tidak datang dengan banyak janji, tapi langsung bekerja. Berbagai program pembangunan, kolaborasi dengan dunia usaha, dan inovasi pelayanan publik dijalankan dengan serius. Apakah sempurna? Tentu tidak. Tapi jelas ada hasil dan kemajuan nyata, bukan cuma narasi kosong seperti yang sering dilontarkan para pembenci. Lalu muncul tudingan klasik, terlalu muda, belum cukup pengalaman. Pertanyaannya, siapa bilang muda itu tidak mampu? Sejarah dunia penuh dengan anak muda yang justru jadi pelopor perubahan. Dari Bung Karno, Tan Malaka, sampai tokoh muda dunia seperti Macron dan Jacinda Ardern, semuanya membuktikan bahwa kepemimpinan bukan soal umur, tapi visi, keberanian, dan kerja nyata. Jadi, sebelum terus menyerang tanpa dasar, cobalah berhenti sejenak. Lihat fakta, nilai rekam jejak, dan objektiflah dalam menilai. Kritik boleh, asal konstruktif. Tapi kalau hanya bermodal benci, lalu bicara seolah paling tahu, itu bukan kritik. Itu cuma luapan emosi dari hati yang tidak mampu menerima kenyataan bahwa anak muda bisa sukses. Indonesia butuh pemimpin dari berbagai generasi. Tua, muda, semua bisa berkontribusi. Yang penting adalah integritas dan kemampuan. Dan dalam hal itu, Gibran sudah membuktikan dirinya layak diberi panggung yang lebih besar. Gibran dan karakter pemimpin besar yang melekat dalam dirinya. Dalam dunia politik yang penuh dinamika, tidak mudah menemukan sosok muda yang tenang, terukur, dan bekerja dengan pendekatan nyata. Gibran Rakabuming Raka adalah salah satu dari sedikit figur yang menunjukkan karakter pemimpin besar, bukan hanya dari jabatan yang ia sandang, tapi dari cara ia bersikap, bekerja, dan merespons tekanan. Sayangnya, tidak semua orang mampu melihat itu. Mengapa? Karena setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda, dan sudut pandang itu seringkali tergantung pada latar belakang dan isi hatinya. Jika hatinya dipenuhi prasangka dan kebencian, maka semua yang dilihat akan dipelintir jadi sesuatu yang negatif, seburuk apapun kenyataannya. Ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal keadilan dalam menilai. Seorang pemimpin tidak bisa dihakimi hanya karena garis keturunan, usia, atau karena tidak sesuai selera politik pribadi. Yang harus dinilai adalah hasil kerja, integritas, dan kontribusinya bagi rakyat. Gibran, sebagai wali kota Solo, telah menunjukkan hasil-hasil nyata. Ia tidak hanya hadir sebagai simbol generasi muda, tapi juga pelaku langsung perubahan di tingkat daerah. Kepemimpinannya tidak penuh drama, tapi penuh kerja. Ia tidak sibuk membangun citra, tapi membangun kota dan kepercayaan publik. Jika hati sudah penuh kebencian, apapun yang dilakukan orang lain akan selalu salah di mata kita. Tapi kalau kita mampu membuka pikiran dan hati, kita bisa melihat bahwa Gibran bukan sekadar anak presiden, ia adalah sosok pemimpin muda yang patut diberi kesempatan, karena karakter besar memang tidak bisa disembunyikan. Perjalanan Gibran,
bukan ujuk-ujuk, ini sudah tangan Tuhan. Perjalanan Gibran Rakabuming Raka hingga berada di posisi hari ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara mendadak. Banyak yang melihatnya hanya dari permukaan, seolah semua datang begitu saja, seolah jabatan, dukungan, dan sorotan itu diperoleh tanpa proses. Padahal, di balik semua itu ada perjalanan panjang, ujian, kerja keras, dan kehendak Tuhan yang tak bisa disangkal. Tidak semua orang mampu bertahan di tengah tekanan politik, cibiran publik, dan beban ekspektasi yang begitu besar. Tapi Gibran membuktikan bahwa ia bisa berdiri tegak. Ia tidak hanya bertahan, ia tumbuh, membangun, dan menunjukkan kematangan yang jauh melampaui usianya. Ini bukan sekadar takdir politik. Ini adalah campur tangan Tuhan. Ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika manusia. Saat seseorang diberi jalan yang tak terduga, kita sebagai sesama manusia harus merenung, bukan justru menghakimi. Mungkin, inilah saatnya kita berhenti mencibir dan mulai membuka mata, bahwa Tuhan sedang menunjukkan kuasa-Nya lewat cara yang sederhana, lewat sosok yang dianggap biasa-biasa saja oleh sebagian orang. Renungkan ini, kalau memang bukan kehendak Tuhan, apakah mungkin semua ini terjadi? Apakah mungkin Gibran bisa melangkah sejauh ini di usia muda, di tengah guncangan dan resistensi yang begitu besar? Tugas kita bukan untuk memusuhi takdir, tapi untuk memahami bahwa setiap pemimpin lahir karena alasan. Dan mungkin, Gibran hadir untuk mengajarkan kita bahwa usia muda bukan halangan, dan bahwa Tuhan bisa memilih siapa saja, termasuk dia. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV, sampai jumpa.